Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android Developer di LastD, dan ini adalah video kedua dari series tutorial Kotlin Android menggunakan Room Database. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan demo project ya, di mana di sini kita memiliki list sebuah catatan sederhana yang ada judul, kemudian ada konten dari catatannya, kemudian dia bisa melakukan operasi CRUD atau create, read, update, delete. Jadi datanya bisa kita olah nantinya walaupun prosesnya masih sederhana. Dan di sini kita langsung aja karena di video sebelumnya kita sudah melakukan pengenalan dan demo. Di video kedua ini kita akan langsung melakukan setup project. Di sini saya menggunakan Android Studio versi 4.0. Jadi kita bisa langsung aja start new Android Studio project. Kita pilih empty activity kemudian next. Untuk nama projectnya teman-teman bebas ya, karena saya buat contoh aja, jadi saya kasih nama CRUD Room Tutorial. Kemudian jangan lupa untuk language di sini pilih Kotlin ya, bukan Java. Kemudian kita finish. Tunggu proses Gradle-nya sampai selesai. Dan untuk setup yang pertama ini kita akan langsung melakukan setup untuk database-nya. Yang pertama kita lakukan setup pada Gradle. Saya taruh link di bawah di mana di situ sudah ada link untuk melakukan setup Gradle. Jadi kita tidak perlu nyari satu-satu apa saja dependensi yang akan kita perlukan. Kalau dilihat dari struktur Gradle yang ada di sini, kemudian kita bandingkan dengan punya kita, teman-teman masuk ke Gradle script, kemudian di bagian modul app kita masuk ke bagian dependencies ya. Jadi di sini ada beberapa library default dari Android Studio, kemudian kita akan tambahkan di bawahnya. Jadi kalau kita diperhatikan lagi di sini di dependencies yang kurang di sini sudah saya kasih komen, ada mulai dari material design karena recycler view-nya perlu ditambahkan secara manual, jadi kita ambil langsung dia dari material design. Kemudian ada room, kemudian untuk asinkronusnya karena room tidak boleh blocking ya, jadi harus unblocking UI, jadi kita gunakan coroutine untuk proses get data atau pengolahan data untuk roomnya. Oke, kita copy di sini mulai dari material design sampai ke coroutine version. Copy kemudian kita paste di sini. Sebelum kita lakukan sync di sini ya, teman-teman buka lagi di sini di atas ada Kotlin Cap atau Kotlin Cap di sini ya, plugin. Ini juga kita copy karena di sini belum ada. Nah, kita gunakan cap di sini karena di sini juga ada cap ya. Jadi untuk mengaktifkan cap ini perlu cap yang ada di sini. Kemudian kalau sudah beres baru kita lakukan sync. Buat teman-teman yang ingin belajar menjadi Android developer menggunakan Kotlin, Flutter, atau Java, teman-teman bisa belajar secara gratis melalui channel YouTube kita, LastD Indonesia. Jangan lupa subscribe karena kita bakal upload video baru setiap minggu. Dan buat teman-teman yang mau belajar secara step by step membuat aplikasi Android, seperti membuat aplikasi kasir, portal berita, video streaming, dan masih banyak lagi, teman-teman bisa kunjungi toko video kursus kita di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, LastD Indonesia. Fasilitas yang teman-teman dapatkan ketika join kursus video di LastD, teman-teman bisa mendapatkan free update konten via Google Drive dan konsultasi melalui grup private Facebook LastD Developer. Kalau proses ini sudah selesai, di sini sudah ada keterangan successful, kita bisa ke step berikutnya. Di step berikutnya kita pisahkan keperluan untuk room dengan main activity atau dengan halaman atau dengan activity yang akan kita buat nantinya. Jadi di sini di atas main activity kita klik kanan, kemudian new, tambahkan package. Di sini kasih nama room. Yang pertama kita akan membuatkannya model atau entity yang mana untuk atribut dari tabel catatan kita. Yang pertama kita perlu judul, yang kedua kita perlu teks untuk catatannya, kemudian untuk identitasnya kita tambahkan ID. Jadi cuman punya 3 atribut saja. Jadi kita langsung klik kanan di sini, kemudian new, kemudian kita pilih Kotlin file class. Pilih kelas, kemudian kasih nama node. Nah, tadi kita membutuhkan sebuah file ID
integer, kemudian title untuk judulnya, kemudian yang terakhir adalah note. Sebelum kelas kita tambahkan data, jadi data kelas. Kemudian untuk kurung kerawal di sini kita ubah menjadi kurung biasa. Komanya di sini dihapus. Kemudian berikutnya kita tambahkan DAO atau data access object. Jadi untuk melakukan pengolahan dalam room dari UI, kita harus melewati DAO atau data access object. Jadi kita klik kanan di sini. Kita tambahkan Kotlin file class node DAO. Pertama, kita ganti di sini kelas menjadi interface, kemudian node DAO, kemudian kita ke bawah. Yang pertama kita lakukan insert. Kita tambahkan annotation insert di sana ya. Kemudian kita buat fun add node dari node insert, kemudian update. Jadi di sini update node, kemudian yang terakhir adalah delete. Kemudian satu lagi cara kita membaca datanya. Nanti datanya berupa list, maka kita buat manual di sini ya. Kita buat query, kemudian get nodes. Query di sini tambahkan select bintang from node ya. Kemudian di sini returnnya list node. Nah, di sini node-nya masih merah karena kita belum menambahkan entity pada model yang kita buat. Kita balik ke node, kemudian kita tambahkan di sini entity. Nah, di sini kita ada import room entity. Kemudian yang berikutnya ke DAO, kita tambahkan di sini DAO. Nah, di sini import room ya. Kemudian di bagian node tadi kita perlu sebuah primary key atau yang membedakan satu data ke data yang lain. Jadi untuk ID-nya kita tambahkan di sini primary key. Dan agar kita tidak perlu membuatnya manual, teman-teman bisa tambahkan auto generate true. Jadi nanti nilai yang perlu kita simpan dalam node ini cukup judul dan node-nya saja. Untuk ID-nya dia biarkan melakukan generate sendiri, jadi kita tidak usah buat nanti. Selesai membuat entity dan juga DAO, yang terakhir dan yang paling penting adalah kita buat instance untuk room database-nya. Kita pilih room di sini, kita klik kanan, kemudian new, kemudian Kotlin file class, kemudian kasih nama node.db. Untuk instance di sini teman-teman bisa kopas juga sama seperti Gradle tadi. Saya kasih linknya di bawah, dan kalau dibuka itu kira-kira kayak gini ya. Dan namanya sama persis node.db. Jadi teman-teman kalau namanya node.db di sini nanti tinggal kita paste mereplace ini ya. Jadi kalau kita copy dari sini sampai dari database, annotation database, kita copy sampai ke bawah. Kemudian kita balik. Dia bisa langsung paste di sini ya. Kemudian yang merah mulai dari database kita bisa lakukan import, kemudian room database kita import juga, konteksnya kita import, kemudian room database-nya kita import. Oke, sekarang kita coba bedah satu-satu. Jadi di sini ada entity dia kembali ke node di sini ya. Node yang kita buat dia balik ke sini. Jadi teman-teman kalau mau buat satu entity lagi sebenarnya tinggal kasih koma di sini nanti. Tambah misalkan node class. Nah, cuman kan ini masih sama. Jadi contoh misalkan teman-teman bikin lagi, jadi tinggal dikasih koma di sini buat lagi data class, model atau entity yang diperlukan tinggal ditambahkan di sini. Begitupun dengan abstract function di sini node DAO. Itu kan diambil dari node DAO atau kelas interface yang kita buat tadi untuk melakukan create, read, update, delete.
Dan begitupun yang mesti dilakukan di bagian instance database untuk roomnya. Ketika kita nambah lagi ya tinggal tambahkan lagi. Kemudian DAO-nya apa? Tinggal taruh di sini. Kemudian variabel ini tambahkan node DAO2 misalkan. Cuman di sini kan contohnya kita ngambil DAO dari node. Tapi misalkan entity-nya nambah lagi, DAO-nya nambah lagi, teman-teman tinggal tambahkan di sini disesuaikan dengan DAO yang dibuat. Kemudian yang terakhir yang paling penting juga di sini ada database name. Di sini cuma nama contoh aja. Saya buat sebuah nama node 12345.db. .db di sini bukan ekstensi ya, cuman ya biar kelihatan aja bahwa dia adalah sebuah database, jadi ditambahkan .db dan kasih nama di sini seunik mungkin dan merepresentasikan project atau aplikasi yang kita buat. Oke, kira-kira cuman itu saja. Pastikan tidak ada error seperti tadi, mulai dari kita membuat entity, kemudian kita membuat DAO, yang terakhir kita membuat instance untuk room database-nya. Dan inilah setup awal yang kita perlukan, dan di video berikutnya kita akan mulai melakukan insert data. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah dan jangan lupa subscribe.